penggunaan kayu, semakin banyak juga limbah kayu yang dihasilkan. Kalau limbah kayu ini dianggurin begitu saja, wah pasti mubazir banget deh. Karena untuk menghasilkan kayu berkualitas seperti ini, pohon butuh waktu lebih dari 10 tahun. Nah, biar nggak terbuang sia-sia, limbah kayu bisa kita olah menjadi produk kerajinan. Dengan nilai seni dan harga jual yang tinggi. Salah satunya jadi boneka kayu ini, namanya Pekdol. Selain untuk hiasan rumah, Pekdol juga bisa menjadi pelengkap saat mendongeng loh. Wah, unik kan? Mau tahu tentang boneka Pekdol dan cara membuatnya? Come on, ikut Unyil. Wah, Miku, lagi ngapain sih? Ayo sini main sama Unyil. Duh, Miku lagi olahraga nih, Nyil. Emang mau main apa sih, Nyil? Waduh, Unyil jahil banget deh. Ya maaf deh Miku, Unyil kan cuma bercanda. Di tempat inilah limbah-limbah kayu disulap menjadi kerajinan boneka. Lokasinya ada di kota Bandung, Jawa Barat. Limbah kayu yang digunakan adalah limbah kayu bekas peti kemas. Umumnya dari jenis kayu pinus atau jati Belanda. Dua jenis kayu ini sangat terkenal dan banyak digunakan karena memiliki serat dan tekstur yang bagus. Dengan kayu-kayu bekas ini, Kang Sabri bisa membuat lebih dari 30 buah boneka dalam sehari loh. Oke deh, kita mulai potong kayunya yuk. Boneka kayu yang akan kita buat ini ukurannya nggak lebih dari 10 cm saja. Jadi sesuaikan potongannya ya. Setelah itu bentuk menjadi boneka dengan mesin bubut ini. Oh iya, jenis kayu pinus yang digunakan ini harganya relatif murah. Karena pohon pinus tergolong jenis tanaman yang pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan jenis pohon penghasil kayu lainnya. Sip deh, sekarang tinggal lukis deh. Gambar pola karakternya dulu ya. Kak Devi dan Kak Iput ini bisa membuat banyak karakter loh. Tinggal pilih saja mau yang mana. Selanjutnya warnai sesuai bentuk pola yang sudah dibuat. Gunakan cat timbul agar bonekanya terkesan lebih hidup. Cat timbul ini adalah jenis cat yang hasilnya timbul saat sudah kering. Bahannya sih mirip dengan cat sablon, tapi lebih encer dan gak mudah luntur saat kering. Cat jenis ini bisa digunakan di berbagai media, baik kayu, kain, kaca, ataupun logam. Pilihan warnanya beragam dan dijamin aman untuk anak-anak. Dalam 1 bulan, Kak Devi dan Kak Iput bisa menjual hingga 100 boneka Pekdol dari limbah kayu ini. Dengan Rp250.000, kita bisa ikutan workshop di tempat ini loh. Dan boleh membawa pulang 3 karakter Pekdol. Wah, lumayan tuh. Oke deh, Pekdolnya sudah jadi nih. Siap dipakai hiasan rumah ataupun teman mendongeng untuk anak-anak. Semua anak pasti suka cerita dongeng kan? Bukan hanya untuk hiburan, tapi mendengarkan dongeng seperti ini juga bisa melatih keterampilan berpikir, serta merangsang daya imajinasi dan kreativitas anak. Dengan bantuan alat peraga boneka kayu ini akan lebih memudahkan anak-anak dalam memahami cerita dan karakter-karakter di dalam dongeng. Pada dasarnya, kayu memang kurang tahan terhadap pengaruh cuaca. Karena itulah, bahan dari kayu sebaiknya tidak digunakan di luar ruangan. Begitu juga dengan boneka Pekdol ini. Harus dijaga dan dirawat dengan baik, biar nggak cepat rusak dan tahan lama. Bukan Miku, melukis itu nggak cuma bisa dilakukan di kertas atau buku, tapi di kayu kayak gini juga bisa. Dan gak kalah keren kan? Iya Nil, bener. Asik juga nih. Yang rapi ya Miku, harus bagus nih, biar bisa dijual mahal. Siap Nil, punya Miku udah paling keren nih.
Siapa sih yang gak suka dengan furniture lucu-lucu ini? Gak cuma model dan motifnya saja yang kekinian, bahan baku pembuatannya pun juga ramah lingkungan. Karena dibuat dari serpian limbah kayu yang dipadatkan atau biasa disebut particle board. Pasti di rumah kalian sudah banyak kan perabotan yang dibuat dari bahan ini? Tapi ada yang tahu nggak cara membuat particle board jadi furniture dengan aneka karakter seperti ini? Ayo deh kita langsung ke pabriknya. Lokasinya ada di daerah Kedung Halang, Bogor, Jawa Barat. Perusahaan furniture ini sudah beroperasi lebih dari 26 tahun loh dan menjadi salah satu produsen terbesar di Indonesia. Aduh, Nyeng. Nggak ada jalanan lain apa? Hah? Bisa patah nih pinggang Oga. Oga cuma duduk manis di beca aja bawa amat. Di betis Enyeng udah mau meletus. Ya, Enyeng. Oga kan bos Enyeng. Udah ayo cepetan. Aduh. Gimana sih, Nyeng? Kan bos Oga yang nyuruh kepala Oga nggak cepetan. bonyok. Enyeng. Waduh, Pak Oga sama Penyeng nggak kenapa-napa kan? Memangnya pada mau kemana sih? Bawa bambu segala lagi. Kan mau bikin lemari pesanan Den Unyil. Iya Den. Lemari dari bambu. Wah, pasti nggak tahan lama, Pak. Udah, mending ikut Unyil aja, Pak, ke pabrik furniture yang bahan bakunya ramah lingkungan dan tahan lama, Pak. Kenapa baru bilang, Den? Ayo kita capcus. Pak Enyeng ikut ya Den. Nah, ini dia bahan bakunya. Menggunakan particle board atau papan partikel, yaitu serbuk bekas penggergajian kayu yang dipadatkan hingga menjadi bahan kayu tiruan. Dalam pembuatannya tidak membutuhkan kayu asli loh. Selain lebih ringan juga lebih ramah lingkungan. Nah, untuk dapat membuatnya menjadi aneka furniture, papan partikel masuk ke proses laminating. Tapi sebelumnya, bersihkan dulu sisa-sisa serbuk kayunya dengan alat vakum ini. Melalui conveyor atau ban berjalan ini, papan partikel akan terlapisi lem kayu secara otomatis. Agar lem dapat merekat kuat, papan partikel akan masuk ke proses pengovenan hingga suhu 70 derajat Celcius. Wih, mirip biskuit ya. Oke deh, sekarang lapisi papan dengan foil yang terbuat dari kertas atau plastik PVC. Foil ini selain melindungi papan, juga berguna sebagai wallpaper. Jadi tidak memerlukan proses pengecatan lagi deh. Selanjutnya potong papan partikel sesuai kebutuhan. Dengan sistem komputerisasi, mesin akan memotong secara otomatis. Aduh, Enyeng kemana sih? Masa tiba-tiba ngilang? Kayak tuyul aja tuh anak. Gah, maaf Gah. Enyeng tadi mampir ke toilet dulu. Oh iya Gah. Kita mau ngapain sih di sini Gah? Kita mau ngerobohin nih pabrik, Nyeng. Serius Gah? Ya enggak lah. Kita kan mau minta bahan baku buat bikin lemari, Nyeng. Minta? Beli dong Gah. Ya udah buruan angkat nih. Iya Gah, iya. Tapi udah bilang yang punya belum? Perasaan sih udah, Nyeng. Aduh Gah. Ini dia salah satu produk andalannya, yaitu papan partikel dengan motif mirip kayu sungguhan. Keren kan? Pembuatan motifnya dilakukan dengan mesin canggih ini. Oh iya, cuma pabrik ini loh yang punya mesin pembuat motif secanggih ini. Belum selesai nih. Lapisi potongan board yang sudah terbentuk dengan edging atau plastik PVC, biar kualitas papan partikel lebih terjaga. Sedangkan untuk membuat papan partikel yang memiliki kontur atau motif ukiran, pemasangan warpingnya harus dilakukan secara manual seperti ini. Sip deh, susun tiap-tiap komponen menjadi satu sesuai jenis furniturnya. Setelah itu, kemas deh.
Selain ringan, kelebihan furniture dari papan partikel ini memiliki konsep yang simpel dalam penjualan, sehingga konsumen bisa dengan mudah merakitnya sendiri berdasarkan buku petunjuk. Produk furniture ramah lingkungan ini sudah diakui hingga mancanegara loh. Terbukti dari pendistribusian produknya yang sudah menyebar ke hampir 100 negara di dunia. Nah, setelah tahu cara membuatnya, sekarang kalian pilih furniture mana nih buat di rumah kalian? Umumnya, kacamata terbuat dari bahan plastik ataupun logam. Nah, kalau kacamata buatan Bandung ini, bahannya lain dari biasanya loh. Yap, dari limbah kayu. Wah, pasti pada nggak percaya kan kalau kacamata trendy ini terbuat dari limbah kayu? Modelnya benar-benar keren dan terlihat berkelas. Nah, biar nggak penasaran, kita cari tahu yuk. Limbah kayu apa saja sih yang dipakai untuk membuat kacamata ini? Terus bisa nggak ya kita membuatnya sendiri di rumah? Come on, ikut Unyil. Den, mata Pak Enyeng kayaknya minus deh. Oh, mau ikutan bikin kacamatanya juga dong. Ya udah Pak, pakai frame kayu aja biar makin keren nongkrong di pos rondanya. Iya Den, Pak Enyeng mau dong. Ya udah, Umi lagi buat nih. Tapi Iya, bantuin ya. Pak Enyeng bantu. Aduh, mata Pak Enyeng Waduh, sakit. makanya hati-hati Pak Enyeng. Ya, Sakit, bukannya makin keren, malah tambah sakit nih kena mata Pak Enyeng. Udah Pak Enyeng mau ke pos ronda dulu Den. iya Pak. Pembuatan kacamata dari limbah kayu ini sudah dilakukan sejak tahun 2014. Limbah kayu yang digunakan beragam, mulai dari limbah gitar, skateboard, hingga kayu palet. Wah, gimana caranya tuh gitar dan skateboard bisa jadi kacamata? Nah, pertama, potong kayu-kayu yang tidak terpakai ini sesuai ukuran yang dibutuhkan. Ketebalan kayu yang akan digunakan hanya 2,5 mm saja. Limbah kayu yang paling bagus untuk membuat kacamata ini adalah dari jenis sonokeling, kayu eboni atau kayu sawo karena mempunyai serat yang bagus dan kuat. Selanjutnya, buat desain kacamata sesuai model yang sudah ada. Ada beberapa tema kacamata yang biasa dibuat. Salah satunya adalah tema langit. Tema ini hadir dengan ciri khas ukiran di setiap gagang kacamatanya. Setelah itu, potong kayu membentuk bagian-bagian kacamata. Sebelumnya, pembuatan kacamata ini dilakukan manual menggunakan tangan. Namun, karena permintaan pasar terus meningkat, akhirnya prosesnya pun dilakukan dengan bantuan mesin, terutama untuk memotong dan mengukir. Setiap hari mesin ini bisa menghasilkan 15 kacamata loh. Tunggu selama kurang lebih 20 menit. Selanjutnya, bagian-bagian kacamata siap untuk dirakit. Serat-serat pada kayu ini sengaja dibiarkan terlihat untuk memberi kesan natural. Tuh, keren banget kan? Rekatkan dengan lem khusus, biar sambungannya makin kuat dan gak mudah patah. Sip, sekarang haluskan biar makin mulus dan rapi. Terakhir, satukan deh. Nah, gimana? Keren kan? Proses quality control juga perlu dilakukan biar kualitas kacamata yang akan dipasarkan tetap terjaga. Tuh, tempat kacamatanya juga dari limbah kayu. Perfect deh.
Kacamata ini tidak melalui proses pengecatan ataupun pewarnaan. Warna yang berbeda-beda pada tiap kacamata ini adalah warna asli dari serat kayu yang digunakan. Jadi lebih eksklusif kan kalau kacamatanya beda satu sama lain. Untuk perawatannya gak susah kok. Yang penting simpan kacamata ini di tempat bersih dan kering. Biar bahan kayunya gak cepat rusak. Dalam sebulan rumah produksi ini bisa menghasilkan kurang lebih 100 buah kacamata. Dijual dengan harga mulai Rp600.000. Gak cuma dalam negeri saja, kacamata dari limbah kayu ini juga merambah pasar negeri jiran Malaysia. Wih, siapa mau bergaya dengan kacamata dari limbah kayu ini? Dijamin makin keren deh. Mau kemana? Ampun, ampun, tolong. Serahkan uangnya. Stop, berhenti. Hei, siapa kamu? Hah? Ya ampun, Pak Oga. Ih, ngapain pakai beginian sih, Pak? Udah deh, Pak. Walah, Jangan dul nakut-nakutin gitu. gundul. Sampean ini jahil banget tak iya. Tahu nih, Pak Oga. Heran saya.